Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas perhitungan bilangan bertanda dan aritmatika biner bertanda. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Muhammad Umedi Ali dari Prodi Teknik Informatika Sistemika Syazidin Unjani. Oke, kita langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu bilangan bertanda. Sebelum kita memasuki ke perhitungan, kita harus menguasai dulu atau memahami dulu pengertiannya. Di sini, bilangan bertanda adalah bilangan yang dapat memiliki nilai positif maupun negatif. Dalam representasi biner, bilangan bertanda biasanya menggunakan salah satu dari beberapa metode. Nah, di sini ada dua metode yang dapat kita gunakan dalam perhitungan bilangan bertanda. Yang pertama yaitu metode representasi magnitude. Itu bit paling signifikan MSB digunakan sebagai bit tanda, 0 untuk positif, 1 untuk negatif. Contoh, dalam 8 bit plus 5. Nah, karena dia di sini plus 5 seperti yang tadi, maka kalau jika dia positif maka dia adalah 0. Dan jika dia negatif maka 1. Di sini 8 bit plus 5 direpresentasikan sebagai 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Kenapa di sini 5 ini 0? Yang 0 yang banyak 5 ini karena di sini plus. Ini tadi 0 untuk positif, di sini positif 5, maka dia akan 0 banyaknya 5. Dan min 5 sebagai 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Metode yang kedua yaitu representasi two's complement. Nah, metode ini lebih umum digunakan karena memudahkan operasi aritmatika. Untuk mendapatkan representasi negatif, ambil representasi positifnya. Inversi semua bit dan tambahkan 1. Nah, langsung contoh. Untuk min 5 dalam 8 bit representasinya yaitu plus 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Inversinya 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, yaitu ditambahkan 1. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, di mana datangnya yang 1 ini? Karena ditambahkan 1. Ini adalah min 5 dalam two's complement. Jadi dua metode ini yang biasa digunakan dalam menghitung bilangan bertanda. Yang lanjut ke selanjutnya yaitu aritmatika biner. Seperti yang tadi, sebelum kita memulai membahas perhitungannya, kita pahami dulu pengertian dan juga metode-metodenya. Aritmatika biner bertanda melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, dan kadang-kadang perkalian dan pembagian pada bilangan bertanda. Berikut adalah beberapa poin penting. Jadi di sini ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan sebelum melakukan perhitungan. Yang pertama, penjumlahan. Yang pertama yaitu jika kedua bilangan memiliki tanda yang sama, hasilnya juga akan memiliki tanda yang sama. Jadi ini nanti ketika kita menemukan dua bilangan yang tandanya sama, maka nanti hasilnya juga sama. Nah, yang kedua yaitu jika tanda berbeda, lakukan pengurangan nilai absolut dari bilangan yang lebih besar dan gunakan tanda dari bilangan dengan nilai absolut yang lebih
besar. Nah, nanti di sini jika tanda yang kedua, pen yang kedua yaitu jika tandanya berbeda, maka kita harus melakukan pengurangan nilai absolut dari bilangan yang lebih besar dan gunakan tanda dari bilangan dengan nilai absolut yang lebih besar. Nah, yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan dapat dilakukan dengan menambahkan bilangan yang negatif. Misalnya, untuk menghitung A min B, kita dapat menghitung A plus dalam kurung min B. Itu untuk poin yang kedua. Jika kita melakukan pengurangan dapat dilakukan dengan menambahkan bilangan yang negatif. Nah, jadi kalau kita melakukan pengurangan, kita juga bisa dapat kita lakukan dengan menambahkan bilangan yang negatif. Yang ketiga yaitu overflow. Overflow dapat terjadi dalam operasi aritmatika biner bertanda, terutama saat menggunakan cross complement. Jika hasil operasi tidak dapat direpresentasikan dalam jumlah bit yang tersedia, maka overflow terjadi. Contohnya, sini kita lihat contohnya. Dalam 8 bit, jika kita menjumlahkan 127, maka 0 1 1 1 1 1 1 1 dan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Hasilnya adalah 128 1 0 0 0 0 0 0 yang tidak dapat direpresentasikan dalam 8 bit cross complement. Karena min 128 adalah representasi yang valid. Nah, jadi yang ketiga ini dapat ada dua poin. Itu pertama, perlu terjadi dalam operasi aritmatika biner bertanda terutama saat menggunakan cross complement. Jika hasil operasi tidak dapat dipresentasikan dalam jumlah bit yang tersedia, maka overflow akan terjadi. Poin yang kedua yaitu contoh dalam 8 bit dijumlahkan dalam yang ini. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Nah, contoh operasi. Contoh penjumlahan dan pengurangan menggunakan cross complement. Penjumlahan 5 plus min 3. Representasi biner 5 titik 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1. Inverse-nya 3.2 0 0 0 0 0 1 1 plus 1 sama dengan 1 1 sama dengan 0 0 0 0 0 1 0 0. Lanjut itu jumlahannya seperti yang tadi 0 0 0 0 1 0 1 plus 1 1 1 1 1 0 1. Maka nanti di sini 0 0 0 0 0 0 0 1 0 hasilnya sama dengan 2. Lanjut ke pengurangan. Pengurangan 5 min 3 representasi biner 5.2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1. Pengurangan dapat dilakukan dengan menambahkan min 3 0 0 0 0 0 1 0 1 plus 1 1 1 1 1 1 1 0 1. Maka nanti 0 0 0 0 0 0 1 0 hasilnya itu sama dengan 2. Nah, jadi di sini teman-teman bisa ekspres sendiri gimana untuk penjelasan yang lebih detailnya lagi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya dan terima kasih. Oh, you don't